berdiri di atas Bukit Al-Amin yang tidak jauh dari Ka'bah. Dengan lantang, Nabi Muhammad mendeskripsikan gambaran kota Yerusalem kepada orang-orang yang berkerumun. Beberapa orang menyaksikan dan menertawakannya ketika mereka mendengar bahwa beliau baru saja ke kota itu semalam. Di masa itu, perjalanan dari kota Mekkah ke kota Yerusalem memerlukan waktu paling cepat 2 bulan untuk pulang pergi. Dan seumur hidupnya, Nabi Muhammad tidak pernah sama sekali menginjakan kakinya di kota Yerusalem. Ketika Nabi Muhammad menceritakan reruntuhan kuil suci Sulaiman dengan sangat detail, dan ada orang yang pernah mengunjungi kota itu membenarkan apa yang digambarkan oleh beliau, maka keraguan beberapa orang terhadap cerita beliau pun sirna, berganti dengan kekaguman dan keyakinan. Kota Yerusalem bagi umumnya bangsa Arab kala itu tidaklah memiliki arti yang penting selain sebagai tempat bagi mereka berdagang. Begitu juga dengan reruntuhan kuil Sulaiman di Bukit Bait Suci, yang setelah penghancurannya oleh bangsa Romawi pada tahun 70 Masehi, hanyalah sebuah situs yang terbengkalai. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad semakin menguatkan status kenabian beliau sebagai penerus nabi-nabi yang menyiarkan konsep ketuhanan yang esa. Seperti Nabi Ibrahim dan nabi-nabi bangsa Ibrani yang telah menempatkan Bukit Bait Suci sebagai lokasi yang istimewa. Peristiwa yang dikenal sebagai Isra dan Miraj itu dapat terjadi karena Nabi Muhammad memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang sekarang dikenal sebagai lucid dream dan astral projection. Suatu kemampuan yang sulit dijelaskan kepada orang-orang di zaman dahulu. Setelah peristiwa itu, Nabi Muhammad semakin sering melihat malaikat Jibril yang datang kepada beliau membawa firman Tuhan dan meminta beliau untuk menyampaikan konsep ketuhanan yang esa kepada kaumnya. Pada awalnya beliau menyampaikannya secara tertutup hanya kepada kerabat dan kenalan dekatnya. Ketika beliau mulai berdakwah di depan umum tentang konsep ketuhanan yang esa, banyak yang menganggap bahwa beliau sudah tidak waras. Ada juga yang takut akan mendapatkan nasib buruk jika mereka sudah tidak menyembah berhala-berhala mereka lagi. Walau begitu, apa yang Nabi Muhammad sampaikan telah menarik simpati beberapa anak-anak pedagang besar dan orang-orang lemah yang tersisihkan dalam masyarakat Mekkah. Pada saat itu, para pembesar suku Quraisy dan para penentang tidak mengambil tindakan apapun selain mengolok-olok apa yang Nabi Muhammad sampaikan. Menurut riwayat tradisi Islam, orang-orang Mekkah pernah meminta Nabi Muhammad untuk membuktikan bahwa beliau memang benar seorang nabi yang diutus Tuhan dengan menunjukkan mereka suatu mukjizat. Mereka meminta agar Nabi Muhammad membelah bulan untuk membuktikan kenabian beliau. Nabi Muhammad pun berdoa, meminta kepada Tuhan. Ketika beliau menunjukkan jarinya ke bulan, orang-orang di sana menyaksikan suatu keajaiban. Seketika, bulan terbelah menjadi 2 dan kemudian menyatu kembali. Apa yang terjadi kala itu sulit bagi manusia untuk dapat memahami fenomenanya dan menjelaskannya secara ilmiah. Menurut seorang medium yang bernama David Lower yang memediumisasi makhluk luar angkasa bernama Metax, yang kalian dapat lihat videonya pada tautan di deskripsi. Fenomena terbelahnya bulan sama seperti apa yang terjadi pada mukjizat-mukjizatnya Nabi Musa, di mana beliau mendapatkan bantuan dari makhluk luar angkasa yang selalu mengawasi dan membimbing misi kenabiannya. Makhluk luar angkasa yang memiliki teknologi tinggi di luar dari pemahaman manusia itu memiliki tujuan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dari apa yang Anunnaki pernah lakukan di bumi. Tidak sedikit orang yang menyaksikan fenomena luar biasa itu percaya akan kenabian Nabi Muhammad. Ketika semakin banyak orang yang menjadi pengikut beliau, para pembesar Quraisy pun merasa terancam dengan ajaran yang menentang penyembahan berhala.
Mereka merasa hal itu dapat melemahkan kedudukan mereka di masyarakat Mekkah. Dan mereka pun menjadi penentang yang sangat keras terhadap apa yang Nabi Muhammad dakwahkan. Ketika para penentang itu mulai menggunakan cara-cara kekerasan yang mengancam jiwa, Nabi Muhammad dan para pengikutnya dengan terpaksa pergi meninggalkan kota Mekkah menuju ke kota yang bernama Yathrib, kota yang sekarang bernama Madinah. Di mana nantinya dari kota Yathrib, Nabi Muhammad akan melanjutkan misi kenabiannya untuk menyiarkan konsep ketuhanan yang esa kepada bangsa Arab.